kondisi ekonomi itu sekarang lagi sulit. Belum lagi nih, akan ada kebijakan yang makin membuat kelas menengah itu semakin sengsara. Dari mulai pengetatan subsidi BBM, nanti beberapa golongan juga nggak akan bisa beli Pertalite, subsidi KRL nanti pakai NIK. Absurd kan, belum selesai, ini ada lagi nih. Dana iuran pensiun tambahan, dan juga kan ada aturan PPN 12% dan tapera. Di video ini kita akan membahas kelas menengah yang sengsara dihimpit dari atas dan bawah. Kok bisa Indonesia terjebak di middle income trap selama 30 tahun? Apa yang bisa kita lakukan? Karena aku juga bagian dari kelas ini. Jika ingin keluar dari kesengsaraan ini di tengah krisis ekonomi yang makin terasa, kita harus apa? Jumlah penduduk Indonesia per tahun 2024 mencapai sekitar 280 jutaan penduduk. Dari jumlah itu, sebagian besar diisi oleh kelas menengah. Berada pada kelas sosial yang sebenarnya dibilang miskin juga enggak, tapi kaya juga enggak. Mereka tuh enggak terlalu kaya untuk menikmati hidup, tapi mereka juga enggak terlalu miskin untuk dapat bantuan dari pemerintah. Kaum menengah ini bisalah makan enak mungkin sebulan sekali di restoran, tapi sehari-hari makan tahu tempe, kangkung, ayam sekali gitu ya. Tapi coba aja kalau kalian mau makan daging misalnya, makan enak lah, pasti harus mikir ulang karena pengeluaran yang terbatas. Kelas menengah kepepet di antara memenuhi kebutuhan hidup yang semakin mahal dan keharusan bayar pajak yang tetap jalan meski gaji sebenarnya lebih dikit dari batas bayar pajak yang murah gitu ya. Jadi nggak heran sih kalau banyak orang yang bilang kelas menengah itu serba salah. Kita juga di sini bisa lihat dari sisi pendidikan ya. Kelas menengah itu biasanya udah mulai melek, kualitas pendidikan tuh harus bagus gitu. Tapi sekolah negeri yang berkualitas terbatas, pilihannya ya mungkin swasta, tapi harganya ini juga bingung gitu, bayarnya gimana, biaya sendiri nggak cukup, tapi minta bantuan dari pemerintah juga sebenarnya nggak miskin-miskin banget gitu. Nah, anak-anak kelas menengah itu juga jadi korban. Mereka itu susah dapat beasiswa yang sifatnya keringanan biaya pendidikan. Padahal realitanya penghasilan orang tua mereka juga sebenarnya pas-pasan, tapi tetap dianggap orang yang mampu bayar. Dari berbagai penderitaan itu atas bawah, pemerintah juga masih menerapkan kebijakan yang gak berpihak pada kelas ini. Bayangin aja, mereka udah jelas pas-pasan bakal kena beban lebih besar karena harus beli BBM yang non subsidi yang lumayan mahal. Belum lagi ada subsidi KRL nih, rencananya bakal pakai NIK. Ini absurd banget karena subsidi yang harusnya memudahkan akses transportasi justru dibikin ribet sama pemerintah untuk yang setiap harinya naik KRL, kan kelas menengah juga tuh untuk kerja. Gaji mereka tuh dipotong sana-sini buat program-program yang belum tentu mereka mendapatkan manfaatnya. Niat pemerintah mungkin baik, tapi ada dampaknya nggak sih buat kelas menengah? Mereka bakal makin tertekan karena penghasilannya nggak nambah, tapi potongan dan tagihan makin bertambah. Di saat semua harga barang naik, kebijakan-kebijakan ini tuh bikin kelas menengah makin terjebak dalam kondisi yang sulit. Buat berkembang, buat semakin naikkan level income mereka, itu sangat sulit. Menggali dan mengais-ngais pendapatan dari kelas menengah ya berbagai iuran tadi itu, tanpa melihat kondisi real yang mereka itu sekarang sedang daya belinya melemah, kan mereka akan turun kelas. Tunda sajalah gitu ya, sampai kemudian situasi ekonomi agak membaik. Nah, buktinya adalah ini, kelas menengah turun kelas, dia masuk ke golongan miskin sekarang. Indonesia telah terjebak dalam middle income trap selama lebih dari 30 tahun ya. Dalam hal ini, Indonesia menghadapi pertumbuhan ekonomi yang stagnan di angka sekitar 4% per tahun. Padahal syarat untuk keluar dari middle income trap ini adalah pertumbuhan ekonominya itu harus sekitar 6% per tahun. Kita stuck di posisi nanggung. Mereka punya peran penting dalam kondisi ekonomi negara. Kehidupan mereka sendiri itu terjebak dalam lingkaran yang terus-terusan bekerja keras untuk bertahan hidup, tapi nggak ada jaminan perbaikan kondisi secara ekonomi makronya. Akibatnya apa? Kalian pernah mempertanyakan ini nggak? Kok selama ini udah kerja keras banget, udah berusaha banget, tapi kok nggak kayak kaya ya? Apa yang salah? Mungkin bisa jadi sebenarnya bukan murni salah kalian. Ini faktornya tuh kompleks banget. Salah satu faktor utamanya produktivitas tenaga kerja yang rendah gitu. Kalau kita bandingin sama negara-negara maju, produktivitas itu tuh ketinggalan jauh. Biarpun jumlah tenaga kerja kita tuh banyak, kalau produktivitasnya rendah, ya tetap aja ekonomi nggak bisa tumbuh secara maksimal. Kita tuh stuck di model ekonomi yang sifatnya tuh impor batu bara, terus produksi nikel dan lain-lainnya, dan sektor teknologi real yang produk jadinya tuh masih minim. Padahal kalau kita pengen lompat dari jebakan ini, kita tuh butuh tenaga kerja yang terampil, teknologi yang lebih maju, inovasi yang terus berkembang. Jadi nggak bisa ngandalin tenaga kerja yang murah dan sumber daya alam doang. Kelas menengah memainkan peran besar dalam menjaga stabilitas ekonomi di Indonesia. Dengan jumlah mereka yang mencapai lebih dari 66% dari populasi, daya konsumsi kelas menengah itu mendominasi 80,49% dari total konsumsi nasional. Ini berarti mereka adalah motor penggerak konsumsi domestik yang sangat penting buat pertumbuhan ekonomi. Jadi sebetulnya menurutku sih kelas menengah adalah orang pintar, mandiri, cerdas, yang sudah tahu cara mendapatkan pendapatan dengan baik. Butuh twist sedikit aja. Gimana sih untuk bisa meningkatkan income, meningkatkan pendapatan supaya keluar dari penderitaan dan kesengsaraan ini? Oke, kita coba jabarkan ya. Yang pertama adalah terkait network. Ini bukan hanya aku yang ngomong ya. Deddy Corbuzier, Theo Derrick, Dr. Tirta berpendapat hal yang sama.
Mereka bisa mencapai titik sekarang itu karena network. Jadi gunakan berbagai cara untuk meningkatkan relasi kalian, dikelilingi oleh orang-orang yang sukses juga. Kalau kalian bertanya misalnya, kok susah banget dapat relasi yang bagus, aku nih sekarang stuck banget nih untuk dapat relasi yang bagus. Jawabannya ada di nomor 4. Jadi jangan skip video yang ini ya. Lanjut nomor 2 adalah jangan berhutang ataupun kredit. Jika dirasa sangat gak urgent, sebisa mungkin kalian jangan kredit atau berhutang. Salah satu sumber kesengsaraan kelas menengah adalah utang. Harga rumah yang lambung tinggi bikin kita terpaksa ambil KPR. Belum lagi kebutuhan seperti kendaraan juga sering dibeli dengan sistem kredit. Akibatnya kita terjebak dalam rantai utang yang gak ada habisnya. Kalau ditambah lagi dengan kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan yang makin mahal, biaya kesehatan yang terus meningkat, hidup kelas menengah itu makin akan terasa sangat berat. Kita tuh harus berjuang keras supaya gaji pas-pasan itu bisa cukup. Gimana cara kita pos-posnya diatur lah. Sementara harga tuh terus-terusan naik dan gaji tetap aja segitu-segitu, nggak naik signifikan. Selanjutnya adalah hindari investasi dengan iming-iming yang punya jaminan cepat kaya. Kelas menengah ini biasanya cukup pintar, biasanya punya mimpi dan tujuan untuk memperbaiki kondisi keuangan. Tapi cara-caranya kadang agak salah nih, seperti pingin cepat kaya dan akhirnya tertarik sama investasi bodong atau skema cepat kaya yang bertebaran lah banyak di internet gitu. Para penipu tuh paham banget kalau golongan ini tuh punya sedikit duit lebih dibandingkan golongan bawah, tapi nggak punya mindset atau proteksi kayak orang kaya. Makanya banyak korban penipuan tuh datang dari kelas menengah. Padahal udah kerja keras, udah bisa nabung sedikit, malah kena penipuan bodong, investasi bodong, kan sayang gitu. Jadi hati-hati ya. Nomor 4, investasi yang paling ultimate yang nggak bisa dicuri, yaitu pendidikan dan ilmu. Nelson Mandela pernah bilang, pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa kalian gunakan untuk mengubah dunia. Mengubah dunia aja lewat pendidikan bisa, apalagi mengubah nasib dan takdir diri kita sendiri gitu. Meningkatkan value diri itu adalah investasi yang returnnya pasti balik dan untung berkali lipat. Kalian bisa mulai dengan ikut pelatihan, baca buku, ambil kursus online, kuliah lagi, atau dapetin sertifikasi yang bisa nambah skill kamu. Dengan nambahin value diri, kamu bisa punya daya tawar yang lebih tinggi di dunia kerja atau bisnis. Semakin kamu pintar dan punya skill, semakin banyak juga peluang yang bisa kamu dapetin. Orang-orang sukses secara finansial yang lain biasanya ngelirik mereka yang punya value lebih dan bakal membantu kamu buat jadi punya network juga sih sebenarnya. Jadi punya teman-teman network yang keren-keren juga yang bisa menular ke kitanya. Kalau ada saran-saran lain yang sangat membantu, bisa kalian komen ya.